Klasifikasi kualitas susu menggunakan naif bias. Muhammad Fajar Kurniawan, Rehan Aditya, Muhammad Rifan, dan Dilan Jovian. Ya Pak, hadir Pak. Oke, ayo. Izin share screen Pak. Oke, silakan. Apa sudah dilihat Pak? Ya, sudah. Untuk model sebelumnya kita menggunakan model yaitu naif bias sesuai judulnya. Kemudian dihasilkan akurasi yaitu 0,46 dan seterusnya. Hmm. Kemudian untuk conversion metricnya modelnya seperti ini. Dan untuk model perbandingannya itu kita menggunakan decision tree. Hmm. Decision tree-nya itu menghasilkan akurasi 0,97. Dan untuk perbandingan hasil keseluruhannya itu diperoleh akurasi dari decision tree itu lebih tinggi daripada naif bias dari Hmm. semua matrix yaitu precision, recall, dan event score. Jadi untuk keseluruhannya itu akurasinya itu lebih tinggi decision tree. Hmm. Hmm. Jadi kesimpulannya itu decision tree lebih baik dalam hal akurasi dan metrik evaluasinya lainnya dibandingkan dengan naif bias pada dataset yang saya gunakan Oke. dengan akurasinya hampir 100%. Oke. Sebentar, Tidak tadi yang menggunakan naif bias tadi berapa akurasinya? 0,4. 0,4. Bedanya jauh berarti. Hmm. Iya, Pak. Hmm. Oke. Berarti kan minggu depan itu kita masih topiknya masih evaluasi. Jadi kalau bedanya 0,4 dengan 0,9 itu jauh. Nah, coba cari cara minggu depan karena masih evaluasi. Coba parameternya dari naif bias coba dimodifikasi. Gimana caranya supaya dari 0,4 itu bisa meningkat Lebih dekat gitu, Pak. ya. Baik, Pak. Baik. Oke, sudah cukup. Silakan ditutup presentasinya. Lanjut kelompok 6, penerapan logistik regression untuk diagnosis kanker paru-paru. Muhammad Fahmi, Niko Dwi, Taufan Adi, dan Surya Eka. Oke, halo. Belum. Ya, silakan. Eh, Metode keduanya kami pakai Gaussian naif bias. Mhm. Terus pembagian datanya sama seperti kemarin, 80% untuk data data training dan 20% untuk data uji. Terus menghasilkan akurasi 0,95. Hmm. Kalau akurasi di model yang regresi logistik itu kemarin 0,96. Oke. Jadi Berat- cuma beda 1% doang. Oke. 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 Hmm. Oke. Nah, ini sama karena eh karena minggu depan topiknya masih evaluasi. Coba dicari cara, ada enggak caranya yang bisa meningkatkan lagi hasilnya. Selain akurasi kan bisa dilihat dengan matrik yang lain, F1 score ataupun kurva ROC. Nah, itu coba diperhatikan Iya. dengan metode yang lain, bisa ditingkatkan atau tidak.
Itu saja dari saya cukup. Ada pertanyaan kah dari kelompoknya? Belum ada, Bapak. Oke. Oke, saya cukupi. Presentasinya bisa diakhiri. Lanjut ke kelompok 5, analisis Terima kasih, Bapak. sama-sama. Analisis prediksi harga Bitcoin dengan regresi linear. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Oke. Baik, di sini sebelumnya kami menggunakan regresi linear Hmm. dan untuk perbandingannya kami menggunakan regresi polinomial. Hmm. Nah, di sini kami masih bedanya di sini untuk regresi polinomial kami masih mencari derajat atau pangkat yang optimal dengan menggunakan grid search untuk regresi polinomialnya. Hmm. Lalu di sini dihasilkan polinom apa? Derajat polinomial terbaiknya yakni 3 Hmm. dan hasil dari prediksi polinomialnya seperti ini. Sebentar Pak. Maaf Pak, ada kesalahan. Ya, lanjutkan. Nah, untuk perbandingan dari regresi polinomial dengan regresi linear dan dengan data aktualnya seperti ini. Oke. Nah, Hmm. untuk selanjutnya grafiknya, ini untuk grafiknya dan ini untuk hasil dari mean absolute errornya dan mean squared errornya. Nah, di sini Hmm. nilai dari mean absolute error dan squared errornya di sini lebih rendah daripada yang regresi linear. Oke. Nah, yang ini. Lalu untuk R squared-nya di sini naik jadi 9,993. Untuk yang regresi linearnya di sini 0,998. Oke. Oke.
Itu kalau sudah 0,99 ini susah untuk ditingkatkan lagi, ini agak susah sudah. Nah, jadi intinya menggunakan regresi polinomial hasilnya lebih bagus sekalipun bedanya kecil, tapi lebih bagus. Ya karena memang sebenarnya kalau dari saya melihatnya memang harga Bitcoin itu fluktuatif dan harusnya derajatnya memang lebih tinggi daripada cuman sekedar satu linear. Oke, nah ini kalau yang seperti ini saya nggak punya ide gimana untuk meningkatkan supaya hasil evaluasinya lebih tinggi. Coba pakai ini kan kamu mengukurnya berdasarkan akurasi. Jadi target harga dengan hasil prediksi. Ya, saya sendiri tidak punya ide saat ini gimana caranya meningkatkan kalau sudah angkanya sudah setinggi itu. Yang bisa saya coba sih, coba kamu lakukan untuk minggu depan ya. Kalau sekarang derajatnya derajat 3, coba kamu lakukan menggunakan model yang derajat 4 atau derajat 5. Itu yang bisa saya usulkan untuk presentasimu minggu depan. Oke. Baik, Pak. Ada pertanyaan dari kelompoknya sendiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, Sepertinya tidak ada. oke. Bisa diakhiri presentasinya, lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 4, penerapan algoritma Naive Bayes untuk klasifikasi penyakit gagal ginjal kronis. Baik Bapak, izin share screen. Kita menggunakan model yang kedua itu decision tree. Ini untuk pemodelannya. Kemudian hasil akurasinya ini sangat sempurna Bapak. Namun untuk kan kita mencoba untuk menambahkan parameternya seperti ini, kategori yang begini atau utopian. Kemudian untuk hasilnya sendiri menjadi tesnya 0,94. Jadi jika dibandingkan decision tree lebih bagus daripada Naive Bayes Bapak. Oke. Ini juga sama nih. Hasilnya cukup tinggi-tinggi 0,94. Oke. Kalau yang model begini, Naive Bayes ataupun decision tree, bisa dimainkan perubahannya untuk evaluasi untuk presentasi yang minggu depan adalah pada parameternya. Decision tree itu punya parameter untuk modelnya. Saya lupa detailnya harusnya ada. Jadi ketika di running decision tree-nya itu menggunakan parameter apa saja, argumen apa saja. Nah, itu kalau mau untuk minggu depan bisa dicoba mengubah parameternya terus diamati apakah ada perubahan atau tidak hasilnya. Oke. Itu izin menjawab Bapak. Ya. Ini sudah ditambahkan untuk perubahan parameternya. Kan tadi hasilnya kan untuk tesnya 0,99 jadi 0,94. Oh gitu. Kalau gitu yang dimodifikasi bukan di decision tree-nya tapi di Naive Bayes-nya. Sorry, tadi Naive Bayes-nya berapa akurasinya? 0,90. 0,90. Oke. Nah, berarti yang 0,90 itu coba dimodifikasi pada parameternya, coba bisa meningkat atau tidak. Oke. Ada pertanyaan kah? Belum Bapak. Oke, saya rasa sudah cukup. Bisa diakhiri presentasi, lanjut ke kelompok 3. Klasifikasi gagal jantung. Sama-sama.
Untuk model yang kami pakai di sini naive Bayes dan random forest, Pak. Dan hasil akurasinya itu yang naive Bayes itu 0,73% dan random forestnya 0,75, Pak. Bisa, oke. Bias random forest. Oke, nah kalau yang begini masih 0,73 sama 0,75 ini bisa ada ruang yang cukup besar untuk ditingkatkan kalau yang begini nih. Bisa dengan menggunakan parameternya diubah atau bagian-bagian yang di training, kolom-kolom yang di training dipilih, dimodifikasi, atau pada pre-processingnya dilakukan tindakan yang berbeda. Oke, saya rasa itu ada pertanyaan dari kelompoknya. Tidak ada? Oke, saya rasa cukup. Lanjut ke kelompok berikutnya. Baik, mohon maaf Bapak masih nge-lag. Oke. Itu, Pak. Oke. Berarti kita milih yang Pak, akurasi yang gede, Pak. Silakan dimodifikasi, dicari dari dua itu. Dari dua itu silakan dipilih sendiri mana yang kira-kira dengan melakukan modifikasi itu bisa meningkat hasilnya. Baik Bapak. Oke, lanjut. Ini masih share screen gitu. Oke, sudah barusan pindah. Nah ini Pak, jadi di kelompok kami yang utamanya pakai metode KNN, yang alternatifnya kita pakai random forest. Karena di random forest outputnya cuma dua, yaitu 01 atau yes atau no. Di output kita kan menentukan ya atau tidaknya keputusan Bang. Jadi kita pakai random forest. Ini kita injeksiin pakai library-nya random forest. Layar terus state-nya 42. Terus kita train sama train buat kitnya. Terus prediksi kita pakai conversion metric, yaitu akurasi sama menggunakan data testing. Evaluasi di random forest sendiri kita ambil metric tadi. Sini metriknya. Sini menghasilkan akurasi 0,90 sekian. Terus kita bandingin sama yang kemarin, yang KNN. Kita juga sama menggunakan rumus yang kemarin. Terus gabung sama yang random forest. Itu bedanya sedikit loh. Bedanya KNN itu lebih unggul sepersekian angka dibandingkan random forest. Sama yang akurasi precision recall. Tapi kita fokusnya ke akurasinya saja. Oke. Oke ya, oke. Precision recall sama F1 score ya. Ya, sama seperti yang kelompok-kelompok sebelumnya saya ulang. Coba diubah parameternya supaya nilai-nilai evaluasinya jadi membaik. Biasanya seingat saya, ya silakan. Jadi yang diganti itu yang random forest-nya atau KNN-nya? Silakan dipilih salah satu, bisa KNN-nya, bisa random forest-nya. Baik Pak, izinannya lagi Pak. Misal kalau udah diganti parameter dan semacamnya itu tapi
berubahnya cuma dikit aja, nggak signifikan kayak 0,96, 97 itu nggak apa-apa, Pak. Nggak Asalkan apa-apa, meningkat. tidak apa-apa. Nah, baik. Loh, tidak anu pun, ini untuk kelompok yang lain ya. Tidak ada perubahan apapun itu bagi saya tidak apa-apa. Tapi yang jelas mahasiswa sudah berusaha meningkatkan. Harusnya terutama untuk yang hasilnya masih belum bagus, katakanlah akurasi 0,7 atau recall-nya itu di sana saya lihat recall-nya juga masih rendah. Nah, itu kalaupun tidak berubah ya enggak masalah. Tapi kalau yang masih rendah bisa meningkat itu kemungkinannya besar. Begitu. Baik, Bapak. Ada lagi pertanyaan? Mungkin saat ini cukup, Bapak. Terima kasih. Oke. Silakan diakhiri presentasi, lanjut ke kelompok 1, segmentasi pelanggan metode Kamins. Presentasi siapa sih? Sudah selesai. Apakah terlihat, Pak? Ya, silakan. Oke. Untuk modelnya, yang utama itu kami ada Kamins, Pak. Ini clustering, salah satunya clustering berdasarkan pendapatan dan pengeluaran. Ini pakai Kamins, itu skornya Silhouette score 0,5. Lalu kami coba DB scan, Pak. Di sini hasilnya lumayan buruk. Itu 0,07. Hasil clusteringnya seperti ini. Oh. Jadi berantakan, Pak, kalau DB scan. Ada satu lagi itu kami coba Minshift. Ini lumayan solutif, Pak. Hasilnya Silhouette score-nya itu jauh lebih tinggi dari Kamins. Tadi kalau Kamins itu 0,54, ini 0,6. Oh. Oke. Tapi Minshift ini, Pak, kalau yang di clustering berdasarkan pendapatan dan pengeluaran, Minshift jauh lebih tinggi Silhouette score-nya. Tapi kalau di pembelian wine dan tahun lahir, ini Minshift skornya lebih rendah daripada Kamins, Pak. Jadi kadang tinggi, kadang rendah daripada Kamins. Nah, ini berarti sebenarnya kan tergantung pada jenis apa namanya, jenis field, jenis kolom, jenis fitur yang hendak kamu cluster di sini. Dan memang modelnya begitu. Nah, memang yang model begini ini harus apa? Dalam data science, proyek data science itu memang harus dicari. Ini kira-kira yang paling cocok itu apa? Dan itu memang harus dicari. Nah, ini makanya untuk minggu depan untuk kelompokmu bisa dicari dengan mempertimbangkan penggunaan kolom-kolom lain, menggunakan fitur-fitur yang lain ataupun menggunakan metode-metode yang lain. Sedapat mungkin memang yang dengan yang Silhouette itu yang kita bicarakan, yang saya jawab minggu kemarin atau minggu kemarinnya lagi, usahakan targetnya 0,7 karena dianggap 0,7 itu kan yang bagus, yang bagus. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan kah? Sudah, Pak. Nanti kami coba dulu. Oke, cukup. Bisa diakhiri presentasinya. Balik lagi sekarang ke kelompok 8. Klasifikasi obesitas. Ya, Adi Rahmat. Antara lain uang cash senilai. Izin share screen, Bapak. Ya, sudah. Silakan.
Untuk metode yang pertama yang kita pakai di awal itu kita menggunakan random forest, dan untuk klasifikasi metode alternatifnya itu kita menggunakan decision tree. Dan untuk akurasinya dari random forest ya ini 87,10%, sedangkan klasifikasi yang menggunakan decision tree ini sebesar 80,40%. Jadi di sini perbandingannya yakni sebanyak 7,30%, Bapak. Oke. Ya, sama seperti yang kelompok-kelompok yang lain, ini punyamu kan masih di kisaran 80-an%. Jadi harusnya masih bisa ditingkatkan harusnya. Nah, bisa dengan memodifikasi parameter dari random forest ataupun decision tree, atau bisa mengubah preprocessingmu, atau bisa dengan mengubah klasifikasi fitur-fitur apa yang kamu gunakan untuk mengklasifikasi di sini. Sekali lagi, tidak harus semua fitur, tidak harus semua kolom digunakan. Ada kalanya ada kolom-kolom tertentu itu yang memang tidak perlu digunakan. Contohnya yang saya sempat sebut, kalau sudah ada kolom tanggal lahir, satu lagi kolomnya kolom usia misalkan. Nah, itu bisa dipilih salah satu. Atau untuk klasifikasi obesitas, misalkan ada kolom, misalkan kolomnya adalah kolom yang tidak terkait dengan obesitas itu misalkan kewarganegaraan misalkan. Nah, kewarganegaraan itu kan tidak ada, kalau datanya padahal sama, warganegaraannya datanya semuanya dalam satu negara yang sama, maka kolom kewarganegaraan tidak perlu dimasukkan. Itu contohnya. Nah, intinya untuk minggu depan silahkan dimodifikasi, coba ditingkatkan, kalau bisa di atas 90%. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bapak. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Saya sudah posting tadi presensinya. Ini saya lihat 26 yang sudah presensi, sedangkan ada 14 yang masih belum. Silakan diingatkan anggota kelompoknya untuk presensi untuk pertemuan kita yang ke-12 ini. Sampai sini ada pertanyaan untuk semua kelas, untuk semua mahasiswa di kelas ini. Kalau tidak ada, saya cukup sekian. Mahasiswa bisa log off. Ketemu lagi minggu depan.